Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam konten kita Kohwah, Qaulun wa Hikmah. Spesial dalam momentum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Pertama kami mengucapkan Dirgahayu negeriku, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan negara kita tercinta ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan makmur rakyatnya dan juga amanah para pemimpinnya, dan semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghuni surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas apa pada kesempatan kali ini? Tonton sampai lengkap, insyaallah kita akan memaknai sedikit tentang makna kemerdekaan dalam momentum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Tidak terasa sudah 79 tahun merdekanya negara kita Indonesia ini. Dari mulai tahun 1945 sampai sekarang sudah memasuki umurnya yang ke-79, kita sudah merasakan kemerdekaan di tengah-tengah kita. Apakah kemerdekaan itu sudah mencerminkan sikap kita, sudah mencerminkan gaya hidup kita? Pastinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita akan membahas pada kesempatan kali ini hal-hal yang perlu kita persiapkan dan juga hal-hal yang perlu kita mantapkan dalam momentum kemerdekaan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Pastinya kita memaknai dari ayat ini bahwasanya seluruh hamba, seluruh umat manusia tidak akan bisa menerka, tidak akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari. Esok yang dalam arti ya besok, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, atau 10 tahun ke depan, atau bahkan nanti gimana datangnya hari kiamat, kita semua sebagai hamba tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Sesungguhnya yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umatnya hanya bisa berikhtiar. Kita sebagai hambanya hanya bisa berusaha sebisa kita untuk memberikan yang terbaik dalam sisa-sisa umur kita. Dan dikuatkan dalam hadis baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu." Yang artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang umurnya panjang dan juga dilapisi dengan amalan-amalan kebaikan. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang amat panjang umurnya tapi dibungkus dengan amalan-amalan ketidakbaikan. Dari hadis ini kita memahami bahwasanya kita perlu mengintrospeksi diri kita dalam setiap momentum yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Tahun baru Hijriyah, tahun kemerdekaan, bergantinya tahun Masehi maupun Hijriyah, ataupun bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan, bertemunya kita dengan awal tahun baru Hijriyah, dan seperti itu terus akan berputar. Jadilah itu tempat untuk kita memuhasabah. Mungkin ini juga bisa jadi bagian dari kita untuk mengintrospeksi, memuhasabah negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini. Apakah kita sudah menjadi rakyat atau menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan amalan-amalan kebaikan yang kita bungkus dalam diri kita, atau sebaliknya, naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu penting bagi kita seperti yang saya sampaikan tadi untuk terus muhasabah, introspeksi dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kebijakan kita, dalam setiap ide-ide yang akan kita tanamkan baik bagi diri kita maupun untuk negara kita. Agar apa yang kita tanamkan jangan sampai terbungkus dalam hal-hal yang tidak baik. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada sahabat pada kali itu. Beliau menyampaikan bahwasanya hasibu qabla an tuhasabu. Maka introspeksikanlah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab, dihitung dari apa yang telah kalian lakukan selama di dunia ini. Jangan sampai timbangan keburukan kita lebih berat daripada timbangan amalan kebaikan kita. Usi nafsi wa iyyakum. Maka dari itu di momentum 17 Agustus ini yang berumur negara kita
Indonesia di umur ke-79 tahun ini, kami dari Yayasan Mitra Dai Indonesia senantiasa ingin mengajak untuk memperbaiki 11 hal dalam keseharian kita. Yang pertama yang ingin kita bagi dalam momentum 79 tahun umur negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini, yang pertama adalah mari sama-sama kita meningkatkan spirit untuk bertaubat. Andai ada sikap yang salah pada diri kita, andai ada kebijakan yang salah bagi diri kita, banyak-banyaklah bertaubat. Dan ini penting karena kita sebagai umat manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang luput dari kesalahan. Semuanya pasti dan pernah melakukan kekhilafan semasa hidupnya. Maka dalam semangat 17 Agustus ini, mari kita sama-sama meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak bertaubat. Yang kedua, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita. Tasyakur. Bersyukur atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari keindahan negara kita ini, dari keindahan kebinekaan yang ada di negara Indonesia kita ini. Kita banyak-banyak bersyukur, karena pada dasarnya ketika kita banyak bersyukur, disitulah titik di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan nikmat lagi kepada kita, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadikanlah kesyukuran itu pondasi dalam diri kita agar Allah terus menambahkan nikmat-nikmat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kufur atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, hati-hati bahwasanya azab Allah teramat besar dan juga teramat pedih. Yang ketiga, mari kita memperbanyak taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan pastinya aktivitas-aktivitas yang positif. Positif yang dalam arti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jangan sampai kita justru malah kebalikannya. Menjauhi apa yang diperintahkan dan mendekati apa yang dilarang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu yang perlu kita perhatikan adalah juga yang ketiga ini, taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat juga perlu kita ingat dalam momentum kemerdekaan ini juga tadzkiratul maut. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita coba introspeksi di sisa umur kita, apa yang sudah kita kontribusikan buat negara kita, apa yang sudah kita ikhtiarkan dalam setiap amalan kebaikan kita hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita berharap semoga dengan kita mengingat maut, bahwasanya hidup ini hanya sementara dan hidup yang sebenar-benarnya adalah hidup setelah kehidupan ini. Maka perlu kita tingkatkan terus rasa ingat kita bahwasanya kita semua akan mati. Hidup ini hanya sementara. Maka lakukanlah yang terbaik semasa hidup kita. Yang kelima, tazkiyatun nafs atau pensucian diri dari hawa nafsu, dari sifat-sifat buruk, hasad, iri, dengki, ria, dan segala hal yang itu memang menjadi penyakit dalam hati kita. Mari kita sucikan. Kita sucikan dengan apa? Dengan banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak membaca Al-Quran. Banyak mengingat Allah. Banyak berzikir. Banyak melakukan amal soleh. Agar kita bisa terus mensucikan hati kita. Agar ada orang yang mungkin menyakiti hati kita, bisa kita maafkan. Andai ada orang yang sudah menyakiti semasa hidup kita, pernah menyakiti kita dikala kita hidup, kita bisa memaafkannya dia. Karena maaf merupakan bagian dari amalan yang sangat penting di tengah sifat seorang muslim. Dan yang keenam, tazidul amal. Tazidul amal artinya menambah intensitas amal kebaikan kita. Kalau yang tadinya kita sudah melakukan amalan-amalan yang fardu, coba kita tambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang menjadikan amalan-amalan kita bisa lebih sempurna. Bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, amalan-amalan sunnah itu akan menyempurnakan amalan-amalan kewajiban kita. Sunnah qobliyah, ba'diyah, dan amalan puasa sunnah, masalah, dan juga puasa-puasa lainnya, ibadah-ibadah sunnah lainnya, bersedekah. Yang mana kita tahu sedekah itu menjauhkan kita dari mala bahaya. Maka perbanyak atau tambahkan amal-amal kebaikan kita. Tazidul amal. Yang ketujuh, tajdidul iman. Artinya apa? Kita perlu terus menjadikan momentum ini untuk bisa mengecas keimanan kita, mencharge keimanan kita. Kita perlu hadir di majelis-majelis ilmu. Kita perlu belajar dengan orang-orang yang
alim, ulama, agar kita bisa terus menambah wawasan keimanan kita, agar apa yang kita lakukan jangan sampai melebihi atau jangan sampai keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya penting bagi kita untuk menjadi orang yang tajdidul iman dengan menambah maklumat kita, dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, dengan juga menjadikan ulama-ulama tempat kita untuk beristisyar, untuk ulama untuk mencari tempat kita untuk bermusyawarah, untuk menentukan putusan yang terbaik untuk negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini. Yang ke-8, tadarru' atau lawan dari at-takabbur. Kita perlu merendah diri. Kita perlu merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita di dunia ini, sehebat apapun karir kita, sehebat apapun keilmuan kita, tetap kita harus menjadi orang yang merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sudah ditetapkan dalam hidup kita, tidak lain dan tidak bukan, itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah catatkan di Lauhil Mahfud, maka jangan sampai ada sisi takabur dalam diri kita, sehingga kita menganggap menjadi orang yang hebat, orang yang angkuh, menjadikan kuasa diri kita menjadi unsur tertinggi dalam pencapaian kita kali ini. Jadikanlah Allah Subhanahu wa taala unsur tertinggi dalam pencapaian kita semasa hidup ini. Begitu pula Indonesia. Indonesia, pencapaian kita di kala ini merupakan hasil izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah merasa sombong. Dan yang 9, ta'muru masajidallah. Sebagai seorang muslim dan juga agama-agama lainnya, penting sebagaimana kita ketahui dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menjadikan Tuhan dan juga Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim menjadi tempat untuk kita kembali, tempat untuk kita mengadu, tempat untuk kita meminta hajat dan niatan kita. Karena Allah lah yang mendengarkan sebaik-baiknya apa yang akan kita terima dan apa yang akan dikabulkan kepada kita. Dengan cara apa? Mendekati rumah-rumah Allah. Berkontribusi untuk meramaikan masjid dan rumah-rumah Allah. Maka dari itu, jangan pernah kita jauhkan diri kita dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dekati masjid, datangi masjid, sujudkan kepala kita, siapapun kita, apapun jabatan kita. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dalam posisi yang sama. Tidak ada orang yang tinggi jabatannya, rendah jabatannya, siapapun status sosialnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid, ya. Dengan mengajak meramaikan masjid menjadi bagian dari penyemangat kita untuk terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, ta'muru bil ma'ruf. Sebagai seorang muslim dan sebagai warga negara yang baik, kita juga punya kewajiban. Sebagai warga negara yang baik, kita punya kewajiban untuk mengajak orang pada kebaikan. Agar apa? Agar kebaikan ini tidak hanya berhenti pada diri kita. Kita semua punya kewajiban untuk mengajak orang. Masalah di akhir orang itu akan mengikuti atau tidak, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak orang dalam kebaikan. Hati biar Allah yang mengatur. Kita tidak tahu. Kita hanya bisa berikhtiar. Insya Allah kalau orang yang kita ajak terketuk hatinya, kita pun akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, mandalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan dan tidak akan mengurangi pahala kebaikan kita. Kita punya pahala ditambah pahala orang lain yang kita ajak. Menjadi double. Maka penting bagi kita untuk menyerukan kebaikan. Yang ke-11, an-nahyu anil munkar. Tanha anil munkar. Selain kita mengajak kebaikan, kita juga perlu menjauhkan orang dari ketidakbaikan. Dari kemungkaran. Karena konsepnya bukan hanya mengajak pada kebaikan, tapi juga memperhatikan jika ada kemungkaran, kita perlu melarang, kita perlu membatasi, kita perlu mengingatkan. Jangan menjadi hamba yang diam ketika terjadi ketidaksesuaian atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka konsep ini perlu kita terapkan secara beriringan. Tidak hanya dalam ta'mur bil ma'ruf, lalu kita menyampingkan tanha anil munkar, atau kita tanha anil munkar, tapi kita menyampingkan ta'mur bil ma'ruf. Kedua ini harus berjalan beriringan agar bisa menyempurnakan konsep yang dimaksud menjadi
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu 11 T yang mungkin saya singkat pada kesempatan kali ini, yang bisa menjadi bagian dari muhasabah untuk kita menyemarakkan momentum 17 Agustus 2024 di umur Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta ini, di umur yang ke-79. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membimbing pemimpin-pemimpin kita, membimbing seluruh rakyat Indonesia menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan terus memperbaiki segala aspek keimanannya, aspek ibadah sosialnya, aspek kedaulatannya, agar bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali lagi saya Rizky Haitsul Haq beserta seluruh jajaran dari Yayasan Mitra Dai Indonesia mengucapkan dirgahayu Indonesiaku. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.